Lengkapi berkas tahap 2, jaksa kembali tahan 2 tersangka. Lengkapi berkas tahap 2, Kejaksaan Negeri Serang bagian Barat kembali menahan 2 tersangka setelah sebelumnya 2 tersangka lain telah ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian seragam gratis siswa SDMI dan SMP MTS Kabupaten Serang bagian Barat tahun anggaran 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Serang bagian Barat Bambang Tutuko dalam rilisnya menjelaskan 2 tersangka yang kembali ditahan berinisial Haris Suhadi selaku Direktur Valian Dwi Perkasa dan Anwar Pati yang merupakan pelaku pinjam perusahaan dalam pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Kronologis penahanan kedua tersangka, yakni pada Selasa 20 Februari 2024, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka HS yang berperan sebagai Direktur CV Valian Dwi Perkasa sebagai perusahaan pemenang tender dalam pengadaan pakaian gratis siswa SDMI dan pengadaan pakaian gratis siswa SMP MTS. Selanjutnya pada Jumat 23 Februari 2024, penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka AP yang berperan sebagai pelaku pinjam perusahaan dalam pengadaan dimaksud, sehingga terhitung dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian gratis siswa SDMI dan pengadaan pakaian gratis siswa SMP MTS. Dengan demikian, maka pihak penyidik Kejaksaan Negeri Serang bagian Barat telah melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, dan saat ini para tersangka ditahan di Lapas Kelas 2B Piru selama 20 hari ke depan, sambil tim penyidik melengkapi berkas perkara ke penuntut umum. Bambang Tutuko menegaskan Kejaksaan akan segera merampungkan seluruh berkas untuk penyerahan ke tahap kedua. 4 tersangka yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan John Tahya dan Misran Wilete selaku penjabat pembuat komitmen PPK, Haris Suhadi selaku Direktur Valian Dwi Perkasa dan Anwar Pati. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sejumlah 1.981.980.267 rupiah. Sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Provinsi Maluku nomor PE.03-03-SP-161-PW25-5-2024 tanggal 12 Januari 2024. Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana.